Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Sultan Syaf dengan NIM H10512511034 dari kelas Siskom B. Saya di sini akan menjelaskan tugas logika pemrograman mengenai flowchart sistem kasir. Oke. Ya, pertama-tama kita akan memulai flowchartnya terlebih dahulu. Oke. Lalu kita inisialisasi T sama dengan 0, I sama dengan 1. Mengapa? T total belanja karena belum diinput sama sekali, itu berarti 0. I sama dengan 1. Mengapa? Itu untuk menunjukkan looping. I itu adalah jumlah barang ke sekian. Lalu kita turun input jumlah jenis barang J. Lalu kita cek apakah J adalah angka. Jika tidak, tampilkan error. Jika ya, lanjut ke selanjutnya. Apakah J adalah bilangan bulat? Jika tidak, tampilkan error lagi. Seperti yang sudah saya lingkari ini. Lalu dia akan kembali looping ke input jumlah jenis barang seperti apakah J adalah angka. Setelah tampilkan error, balik lagi ke input kembali jumlah jenis barangnya untuk input barang yang benar. Lalu jika iya, lanjut. Apakah J lebih dari 0? Jika tidak, tampilkan error J invalid. Mengapa J tidak boleh 0? Karena kalau 0 ya hasilnya 0. Itu artinya Anda tidak membeli apapun. Jika iya, lanjut. Apakah I kurang dari sama dengan J? Oke. Jika iya, dan mengapa I kurang dari sama dengan J? I itu adalah jumlah barang ke. Itu untuk menentukan. Ntar saya hapus sedikit. Ya. Gitu. Apakah I kurang dari sama dengan J? Itu berarti itu untuk menunjukkan I itu apakah looping saat ini sudah lebih dari jumlah barang. Jika iya, kita lanjutkan ke bla 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 itu tadi. Oke. Sebelum yang tidak tadi tuh sudah dilihat kan? Kita lanjutkan ke bagian ya terlebih dahulu. Input harga satuan H. Apakah nilai adalah angka? Kita cek dulu ya. Apakah nilai adalah angka? Apakah nilai adalah bilangan bulat? Apakah nilai H lebih dari 0? Jika ya, lanjut kita input kuantitas. Jika tidak, tampilkan data invalid lalu kita looping lagi agar dia menginputkan benda yang benar. Kenapa saya menggunakan simbol konektor di situ? Karena jika tidak dipakai akan ngebug ya. Lalu tepatnya garisnya ngebug. Itu hanya untuk memperbaiki garisnya saja. Bentar ya. Lalu kita lanjut input kuantitas Q. Kita cek lagi sama dengan yang H tadi. Jika tidak, tampilkan data invalid. Kita kembali lagi untuk menginput kuantitas Q yang benar. Jika ya, kita akan menghitung subtotal yang dimana S sama dengan H harga barang satuan ya dikali Q kuantitas jumlahnya. Lalu kita hitung total belanja yang tadi 0. T sama dengan T yang diinisialisasikan 0 ditambah S subtotal. Lalu kita lanjut I sama dengan 1 tadi ditambah 1. Gimana nggak bisa? Mengapa I sama I itu 0? Rotasi yang ini
itu berfungsi untuk menghitung jumlah looping ke. Oke. Lalu jika misalnya I sudah lebih dari J, kita ketidak berarti. Kita cek lagi. Apakah T total belanja lebih dari 500.000? Jika iya, diskon T sama dengan 20%. Jika tidak, kita tanya lagi, apakah total belanja lebih dari sama dengan 250.000? Jika iya, diskon sama dengan 10%. Jika tidak, lanjut lagi, tanya lagi, apakah T lebih dari sama dengan 100.000? Jika iya, diskon D sama dengan 5%. Jika tidak, kita langsung hitung total bayar. Sebelum itu, kita akan hitung besar diskon terlebih dahulu. Besar diskon itu dapat diasumsikan sebagai BD sama dengan total belanja dikali diskon. Nah, total belanja alias harganya kan. Lalu kita hitung lagi. Setelah selesai, total bayar. Apakah T lebih dari sama dengan 100? Jika tidak, itu langsung ke total bayar. Itu dikarenakan kan diskonnya 0% ya. Jika dikalikan dengan T hasilnya 0 terus dong. Tidak masuk akal. Lalu kita loncat. Jadi lebih baik kita loncatin saja agar data tidak invalid ya. Baik. Selanjutnya kita hitung total bayar. TB sama dengan total belanja dikurang besar diskon. Ya. Lalu kita tanya lagi untuk ngecek untuk terakhir kali, apakah total bayar kurang dari 1? Mengapa itu harus dicek? Jika 0 ya. Jika 0 rugi dong. Rugi dong perusahaan, betul? Pasti rugi. Jika tidak, kita langsung tampilkan total belanja, total bayar, dan besaran diskonnya di situ. Jika iya, kita tampilkan perhitungan error. Lalu kita tanya, apakah pengguna ingin mengulangi input? Jika tidak, kita langsung N. Jika iya, kita ulangi lagi dari awal. Jika tanya mengapa dari awal, ya biar untuk memastikan kembali bagian mana yang salah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.